dengan baik, teliti dengan baik. Uang itu kan sifat liar, dia akan lari kemana-mana, dia akan campur sama keuangan yang lain. Nah, gimana jadinya kalau misalkan kita 2 minggu hari ini, 2 minggu dari sekarang kita diutangi bos, tahu-tahu 2 minggu ke depannya kita bukannya untung, malah bingung, barang kemana, uang kemana. Nah, itu yang harus kita hindari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kiki Ilo di Aneka Hobi Rakyat. Oke, buat kawan-kawan, sekarang saya ingin mengobrol atau mengatakan tentang bagaimana pentingnya sebuah pembukuan dalam usaha. Pembukuan dalam usaha itu sangat penting. Artinya kita akan mengetahui laju keluar masuk barang, keuangan kita di setiap transaksinya. Artinya kita dengan karyawan kita tinggal memberikan suatu arahan bagaimana caranya barang-barang tersebut ketika dia laku ataupun masuk selalu ada laporan pembukuan. Nah, di sini gunanya adalah untuk kejelasan keuangan usaha kita, di mana dari setiap transaksi yang dicatat, yang dilaporkan ke kita, dan kita akan mengetahui secara terperinci, dan kemudian kita akan tahu dalam transaksi tersebut mana yang barang laku, berapa labanya, apa kendalanya, mana barang yang tidak laku. Kan tidak semuanya barang itu laku. Itu satu. Kedua, laba kita bisa hitung. Ketiga, keuangan kita akan semakin jelas. Kita tidak akan terjadi miss, dimana kadang-kadang usaha itu kan sering kawan-kawan dengar uang kemana, barang kemana. Tapi dengan adanya pembukuan, kita akan mengikat keuangan kita secara detail sehingga tidak mengalami yang namanya barang kemana, uang kemana. Kadang kawan-kawan sering lihat tuh suatu usaha yang besar tahu-tahu susut, tahu-tahu tutup, ya kan? Artinya jelas di sini, di luar dia hobi cewek, narkoba atau judi ya, ini misalkan tes lurusan, dia pasti tidak mengetahui arah perkembangan keuangannya seperti apa, tidak jelas. Tapi ketika dia mengetahui benar letak perkembangan usaha dia pasti akan mengetahui kelemahan-kelemahan dari sisi keuangan. Dan dia pasti akan mencari solusinya, selalu update. Kan ketika kita mengatur keuangan kita, kan dalam bisnis ini kan mengatur keuangan. Keuangan menjadi barang. Barang menjadi laba. Terus berputar seperti itu. Nah, ketika kita tidak mengetahui mana modal, mana laba melalui catatan pembukuan, bagi saya itu blunder dalam satu usaha. Artinya buat kawan-kawan penting dalam usaha untuk melakukan pembukuan keuangan secara usaha. Karena itu roh sebenarnya yang berputar. Artinya kalau di akuarium itu airnya yang berputar, keuangannya itu harus berputar. Nah, perputarannya itu dia di-update selalu dalam bentuk barang, transaksi, laba, modal lagi putar terus. Nah, ketika kita cermati pembukuan kita, barang datang berapa, modal berapa, jual berapa, sekian persen laba. Nah, ketika barang itu habis, ketahuan transaksinya berapa kali, jumlah kuantitinya berapa yang keluar, dan labanya dikalikan jumlah laba berapa. Kawan-kawan akan tahu di situ. Dan kawan-kawan juga akan tahu kelemahan-kelemahan usaha kawan-kawan di situ. Ya. Dan sangat mudah. Yang susah itu ketika kita memulainya sebenarnya. Ketika kawan-kawan nonton video ini dan perdebatan pikiran kawan-kawan kan, aduh, kayaknya susah banget ya memulainya. Harus perlu kertas pena. Sebenarnya enggak juga, tinggal dieksekusi aja, dilakukan aja. Enggak harus itu usaha gede, usaha besar. Saya yakinlah kawan-kawan, sebesar usaha apapun itu, perusahaan-perusahaan, mereka selalu menggunakan manajemen. Nah, dalam manajemen itu mereka selalu menggunakan namanya pembukuan keuangan. Artinya setiap detail transaksi akan mereka catat dan akan mereka keluarkan sebagai laporan perkembangan transaksi usaha. Dari hal terkecil perlu kita pikirkan.
Nah, ketika usaha itu orang, kalau kau lihat usaha orang itu berkembang, yakinlah kebiasaan dia lah selalu mengatur dan mencermati keuangan serta pembukuan transaksi dia. Ya. Jadi pentingnya usaha, pembukuan dalam suatu usaha, catatan keuangan dalam suatu usaha, laporan keuangan dalam suatu usaha. Jadi di sini ketika kita belanja cash ya dalam jangka waktu 2 minggu, itu kita harus belanja lagi. Atau kita belanja dihutangin oleh bos, dalam 2 minggu itu harus lunas, kita mau ngambil lagi barang. Nah, yang kita ambil itu adalah barang-barang yang laku. Nah, ketika keuangan tadi tidak kita pegang dengan baik, teliti dengan baik, uang itu kan sifat liar, dia akan lari kemana-mana, dia akan campur sama keuangan yang lain. Nah, gimana jadinya kalau misalkan kita 2 minggu hari ini, 2 minggu dari sekarang kita diutangi bos, atau 2 minggu ke depannya kita bukannya untung, malah bingung, barang kemana, uang kemana. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi di sini salah satu kuncinya adalah keuangan itu harus dicatat. Jadi ketahuan siapa mana yang laku barang dan mana untungnya. Nah, untungnya yang punya kita. Mau kita sumbangin ke orang, mau kita makan-makanin, mau kita sedekahin, mau kita makan, terserah. Nah, modal lagi kita bayarkan dan kita dapat pinjaman lagi. Terus seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk menurut saya usaha itu akan berkembang. Itu. Nah, mungkin itu saja dari saya buat kawan-kawan. Semoga bermanfaat sebagai obrolan kita pagi ini. Sebenarnya ini untuk file pribadi, cuman sekiranya kalau kawan-kawan berguna juga, alhamdulillah.